Sepanjang penerbangan, aku memikirkan tentang pernikahan. Aku sangat menantikannya. Aku membawa pulang gaun mahal dan tunanganku sedang menungguku di bandara. Tidak kusangka aku akan segera menjadi istri. Aku hampir menangis bahagia akan pikiran ini. Sangat sensitif. Seketika aku terlempar dari kursi dari dorongan hebat. Apa yang terjadi? Pesawatnya condong ke bawah. Oh Tuhan, apa kita jatuh? Aku terbangun di pantai yang terbengkalai. Dalam kepanikan, aku segera memeriksa diriku. Tapi aku tidak berpikir aku terluka. Aku melihat sekeliling, ada bebatuan dengan gua dan hutan liar. Aku takut, aku sangat takut. Hewan liar. Dan tidak ada tanda-tanda pesawat itu dimanapun. Tapi di mana reruntuhannya? Itu aneh. Aku mulai mencari telepon di kantongku. Tapi di sana tidak ada telepon, tidak ada dompet, tidak ada apa-apa. Bagaimana aku bisa menghubungi tunanganku? Dia memintaku untuk selalu memberi kabar. Dia mungkin khawatir. Saat Craig melamarku, orang tuaku senang. Pewaris kaya akhirnya menemukan pangerannya. Craig mengingatkanku setiap hari bahwa aku harus berterima kasih padanya. Dia memilihku dari 100 gadis. Aku sangat khawatir, takut tidak memenuhi harapannya. Dan sekarang, pernikahanku tinggal seminggu lagi. Dan aku terjebak di tengah antah berantah. Berharap menemukan seseorang, aku berkeliling di sepanjang pantai. Akhirnya aku melihat seorang pria di kejauhan. Hei, aku di sini. Aku berlari padanya secepat yang aku bisa dan menggunakan gestur tangan untuk memberitahunya tentang kecelakaannya. Mungkin dia bisa mengantarku pulang. Pria itu sepertinya tidak begitu mengerti dan hanya bertanya dalam Inggris yang kacau. Jika wanita secantikku sudah menikah. Jelas dia sedang menggodaku. Untungnya seorang gadis lewat. Dia mengatakan sesuatu padanya dan dia mundur. Dan dia benar, kamu sangat cantik. Tiba-tiba gadis itu berkata. Ayolah, aku bahkan tidak mengenakan makeup. Dan Craig tidak akan membiarkanku keluar rumah tanpa makeup. Gadis itu menjawab bahwa pria lokal tidak peduli. Di sana hanya ada 10 gadis di seluruh pulau. Yang lainnya sudah lama meninggalkan pulau. Aku bertanya pada gadis itu bagaimana aku bisa pulang. Dia menjawab bahwa di sana tidak ada komunikasi, tidak ada polisi, dan hanya ada seorang tukang perahu yang bisa membawaku ke daratan utama. Aku sudah kegirangan, tapi dia menambahkan bahwa itu berharga mahal. Tukang perahunya percaya bahwa semua orang yang ingin pergi akan mendapat uang. Sial, aku tidak punya sepeser pun di kantongku. Apa yang harus kulakukan? Aku terbiasa hidup mewah dan tidak pernah bekerja seumur hidupku, tapi sepertinya aku harus melakukannya. Sebuah grup beranggotakan 6 orang menghampiriku. Salah satunya berkata sesuatu. Apalagi yang dia inginkan? Gadis itu terkekeh, mengatakan bahwa mereka punya masalah di sini. Orang itu akan memberikan apapun untuk menjemput kami. Apa kamu yakin? Kita kekurangan persediaan di sini. Ya, hanya ada sedikit perempuan di sini, sehingga para lelaki memiliki satu hal dalam pikiran mereka. Dan lalu aku tersadar, bagaimana jika aku membuka kursus tentang rayuan wanita di pulau itu? Bagaimanapun, Craig menyuruhku pergi ke pelatihan wanita. Aku ingat bagaimana mereka diatur, dan aku akan membuatnya sendiri lebih keren. Dan dengan pembayaran dari kursus ini, aku bisa dengan cepat menghasilkan uang dan keluar dari sini. Tapi mengajari pantai bukanlah masalah besar. Apa yang akan dipikirkan penduduk asli tentangku? Aku melihat sekeliling dengan bingung. Semua bungalow sudah terisi. Tapi lalu mataku tertuju pada gua. Itu dia, aku melihat mereka di pantai. Di salah satunya, aku bisa menggelar kelas dan di waktu yang sama menghabiskan malam di sana. Aku membutuhkan iklan. Aku memohon pada penduduk setempat untuk cat dan kertas. Tapi mereka membawa buah beri yang dihancurkan dan lembaran papirus. Aku menggambar pasangan yang berpegangan tangan pada mereka dan menempelkannya di seluruh pulau. Aku berharap penduduk setempat akan menangkap intinya dan tetap datang ke pelatihanku. Beberapa jam berlalu dan aku gugup. Benar-benar tidak ada yang datang. Tapi lalu seorang pria masuk ke dalam gua. Dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Rich. Dia mengatakan bahwa seperti orang lain, dia ingin belajar bagaimana merayu gadis dan menginginkan pelajaran individu selama seminggu. Keren, aku bisa menabung untuk tukang perahu dan pergi. Tapi lalu Rich menambahkan bahwa dia tidak hanya membutuhkan kursus merayu gadis, tapi juga kursus merayuku. Itu dimana saat aku sangat shock. Oh, santai. Aku hampir menamparnya ketika aku melihat sekumpulan pria datang ke guaku. Yes, iklannya bekerja. Aku mengusir Rich. Aku sebenarnya memiliki tunangan dan kita akan menikah dalam seminggu. Rich melemparkan tangannya dan pergi. Berkata bahwa jika aku berubah pikiran, aku bisa mencarinya di pasar lokal. Dia menjual papan surfing di sana. Aku beralih ke pelajaranku tentang rayuan. Aku memiliki gambar kekasih di gudang senjataku. Hati, beberapa kata bahasa Inggris, yang tampaknya tidak dipahami oleh siapapun, dan isyarat. Aku sangat malu untuk menggunakannya. Alhasil, para maco lokal mengejekku dengan kencang mendiskusikan sesuatu. Orang-orang pergi meninggalkanku tanpa apa-apa. Baiklah, biarkan mereka pergi. Tiba-tiba perutku keroncongan. Ya Tuhan, aku belum makan dalam 24 jam. Aku kembali ke bungalow dan meminta makanan dari penduduk setempat. Tapi semua orang menolakku. Sial. Aku melihat pasangan di dekat toko.
Rich berdiri di belakang salah satunya, menyeringai padaku. Benar, berusaha mempertahankan harga diriku, aku mendekati Rich dan mengatakan padanya bahwa aku siap untuk memulai pelatihan sekarang. Tugas pertama adalah memberiku makan malam yang lezat. Rich berkata dia akan mengejutkanku, tapi aku harus menutup mata. Ya, aku tergoda. Cepat! Beberapa menit kemudian aku mendengar suara ombak dan merasakan air di bawah kakiku. Apa yang terjadi? Lalu Rich melepas penutup mataku dan aku melihat bahwa kita berada di papan di laut terbuka. Persetan makan malam. Aku akan tenggelam di sini. Tapi Rich melindungiku dan lambat laun aku suka menyeimbangkan ombak. Lalu aku teringat tunanganku. Craig menganggap ekstrem apapun sebagai omong kosong kekanak-kanakan. Sementara itu, Rich dengan cekatan menangkap ikan dengan tombak dan kami kembali ke pantai. Di sana dia dengan cepat menggoreng ikan di atas bara dengan beberapa bumbu. Aku mencobanya dan terpanah. Aku bahkan tidak pernah memakannya di restoran, tapi aku memutuskan untuk tidak menunjukkan kesenanganku pada Rich. Aku berterima kasih dan berpisah, biarkan dia membohongi dirinya. Hari sudah gelap dan aku pergi ke gua untuk bermalam. Tapi pada malam hari aku terbangun dari kenyataan bahwa aku benar-benar tenggelam di air. Badai tropis yang mengerikan dimulai dan gua itu kebanjiran. Aku kabur untuk mencari pelindung, tapi aku tidak melihat apapun. Aku segera menyadari bahwa aku berpetualang di hutan. Setelah basah kuyup, aku mengarungi daerah tropis. Akhirnya hujan reda dan aku bisa istirahat. Aku duduk di rerumputan, kelelahan, ketika sesuatu bergerak di bawahku. Aku melihat ke bawah dan melihat sarang ular. Dan lalu Rich berlari ke arahku. Dia menutupiku dengan dirinya sendiri. Segera dia mengambil tongkat dan mengetuk tanah. Anehnya ini menenangkan ular. Mereka mulai merangkak pergi. Aku bingung bagaimana Rich bisa kesini. Tapi dia berkata dia suka untuk berseluncur di malam hari. Dan ketika dia mendengar tangisanku, dia langsung bergegas menolong. Rich menggendongku sampai ke pelukannya, dan aku tidak bisa melupakan keterkejutannya. Aku terus berpikir tentang bagaimana Rich bergegas membantuku di hutan yang gelap. Dan tiba-tiba aku teringat tentang tunanganku Craig. Suatu kali aku diserang oleh seekor anjing, dan dia lari begitu saja. Saat fajar muncul, Rich telah membawaku ke guaku dan dengan hati-hati menurunkanku berdiri. Saat berpisah, dia berkata bahwa jika aku mau, aku bisa bermalam di rumahnya. Bukan penthouse tentu saja, tapi jauh lebih hangat. Itu sangat aneh. Aku merasa bahwa Rich tulus ingin merawatku. Tunggu, apa yang kamu pikirkan? Kamu harus sadar, pengantinnya menunggumu. Selama sisa minggu itu aku berusaha untuk tidak terlalu dekat dengan Rich. Aku hanya menguliahinya. Aku takut aku akan jatuh di bawah mantranya lagi. Dan aku tidak bisa melupakan pernikahan itu. Jadi suatu malam, aku memutuskan untuk memeriksa berapa banyak yang telah aku tabung. Ternyata aku sudah cukup punya uang. Aku bahkan berhenti menghitungnya sejak bersama Rich. Malam itu aku pergi ke tukang perahu. Ternyata dia mengetahui tentang bisnisku yang sukses dan menaikkan harganya 2 kali. Aku memintanya untuk merubah pikiran, berkata padanya bahwa aku tidak akan punya waktu untuk menghasilkan sebanyak itu dalam 1 hari. Tapi dia bersikeras. Patah hati, aku berjalan ke pantai dan menemukan Rich di sana. Aku memberitahunya aku rela untuk memberinya pelajaran lain. Tapi hanya jika dia membayarku 2 kali lipat. Aku berharap Rich akan mengatakan tidak. Tapi yang mengejutkan, dia membayar dan mengatakan bahwa dia siap untuk tugas apapun. Aku bingung dan mengatakan bahwa jika dia mengenalku dengan baik, dia akan mengerti apa yang aku butuhkan. Rich tersenyum dan menuju teluk. Aku hanya melihat dia berenang jauh di balik batu. Rich, apa yang terjadi? Kamu di mana? Aku menjadi bersemangat dan pergi untuk membawanya ke dalam air. Tapi dia tidak bisa ditemukan. Dan tiba-tiba aku melihatnya berenang ke arahku. Oh, kamu menakutiku. Aku berlari dan memberinya pelukan besar. Dan dia mengeluarkan kerang mutiara dalam bentuk hati dari punggungnya. Rich berbisik bahwa dia menemukannya di dasar lautan dan meraih tanganku. Aku tersipu karena kejutannya. Dan tidak tahu harus menjawab apa. Jadi aku kabur dan berlari menjauh. Aku tidak tidur sedikit pun malam itu. Aku memikirkan Rich dan bagaimana menyenangkan rasanya berada di dekatnya. Tapi dia kejam. Aku harus menikahi Craig besok. Itu hal baik yang harus kulakukan. Jadi di pagi harinya aku membayar tukang perahu untuk meninggalkan pulau ini selamanya. Dan siangnya aku ada di bandara. Bagaimana anehnya kembali ke peradaban, orang-orang di sekitarku sangat serius. Aku bahkan mulai merindukan kehidupan liar di pulau. Aku menelepon Craig dari bandara, tapi resepsionis menjawab. Dia membelikanku tiket karena Craig sibuk mencoba setelan jas. Beberapa jam kemudian aku berada di rumah dan aku berusaha untuk tidak memikirkan Rich dan betapa senangnya berada di dekatnya. Para tamu sudah berkumpul di beranda ketika aku akhirnya melihat Craig. Tapi ketika Craig menatapku, dia sangat marah. Dia berkata bahwa aku tidak punya hak untuk menghilang selama seminggu penuh tanpa peringatan dan bahwa aku tampak mengerikan. Aku mulai memberitahu Craig tentang tabrakannya, tapi dia tidak mendengarkanku. Dia dengan kasar menyuruhku membersihkan diri dan bersiap untuk upacaranya.
Dia tidak peduli aku ada di mana. Selama aku terlihat cantik di foto hari ini, aku hancur dan menangis. Jadi itu bukan aku yang Craig khawatirkan selama ini. Hanya status kami. Aku meraih kantong untuk sapu tanganku dan merasakan sesuatu. Kerang dari Rich, aku merasa seperti ditusuk. Aku bergegas ke kamarku dan mengambil tabunganku untuk bulan madu. Lalu aku kabur dari rumah. Cepat ke bandara. Di sana aku membeli tiket pulang dan saat malam aku sudah ada di pulau. Aku melihat ke segala penjuru untuk Rich, tapi dia menghilang. Dan lalu aku melihat ke laut. Di bawah cahaya matahari terbenam, Rich melayang ke arahku di atas papan. Aku berlari menemuinya dan kita berpelukan di dalam air. Lalu aku menyadari bahwa Rich akhirnya mencapai tujuannya. Aku benar-benar jatuh cinta.